akan mempresentasikan dan memaparkan makna dari NKRI beserta wawancaranya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zubaid Badal Taki. Nama saya Silva Febrina Hartanto Putri. Nama saya Tanika Wahyaningsi. Nama saya Renanda Kurnia Sutisna. Nama saya Anas Akil Aziz. Nama saya Guntur Raden Nugroho. Latar belakang NKRI. Yang pertama, berdirinya NKRI diawali dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh para pendiri bangsa. Yang kedua, tujuan dasar negara Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan juga makmur. Selanjutnya, Indonesia menetapkan bentuk negaranya berupa kesatuan dengan bentuk republik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Latar belakang NKRI selanjutnya yaitu pemerintahan berbentuk republik ini dapat tercermin dari prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui sistem pemilihan umum. Selanjutnya, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, lahirnya NKRI tidak terlepas dari adanya nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang secara dapat dipahami melalui dasar negara, Pancasila, Konstitusi negara, serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Makna NKRI. NKRI memiliki makna yang dalam berhubungan dengan keanekaragaman budaya, adat, suku, ras, bahasa, dan agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Makna yang terkandung dalam NKRI itu dibagi menjadi 6 poin. Poin yang pertama itu keutuhan wilayah negara Indonesia meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Poin kedua, bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, keutuhan sumber daya alam atau SDA meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang. Yang keempat, tambang, flora dan fauna beserta seluruh plasma nutfahnya. Yang kelima, keutuhan khasanah budaya meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran. Poin yang terakhir atau yang keenam itu keutuhan penduduk atau SDM meliputi keutuhan orangnya, statusnya, keselamatan, bahkan kesejahteraannya. Untuk selanjutnya tujuan dari NKRI. Jadi tujuan dari NKRI itu secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan NKRI ini juga terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi yaitu yang ada di alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan empat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berikut adalah manfaat dari NKRI. Yang pertama, memperkuat jati diri negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI. Yang kedua, menantik kemajuan bangsa Indonesia dari berbagai bidang. Yang ketiga, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara warga dengan yang lain. Yang keempat, tumbuhnya rasa persahabatan, kekeluargaan, sikap tolong-menolong antar sesama, serta gotong royong. Nah, yang kelima, munculnya rasa kemanusiaan, sikap toleransi, menghargai, serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Nah, yang terakhir, nilai persatuan dan kesatuan akan menghadirkan suasana aman, damai, dan tenteram bagi rakyat Indonesia. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan dari NKRI. Untuk yang pertama yaitu menjaga kekayaan dan wilayah tanah air. Jadi kita sebagai warga Indonesia wajib untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari serangan budaya asing dan menjaga kekayaan alam Indonesia agar tetap ada. Untuk yang kedua yaitu menciptakan ketahanan nasional. Artinya setiap warga negara harus menjaga keutuhan, kedaulatan negara dan mempererat persatuan bangsa. Untuk yang ketiga, menghormati di setiap perbedaan. Seperti kita Indonesia memiliki 5 agama. Nah, kita sebagai warga Indonesia harus menghargai perbedaan dan harus bersikap toleransi. Untuk yang keempat yaitu mempertahankan kebersamaan dan kesamaan. Jadi makna mengenai mempertahankan dan kesamaan ini adalah sebagai seorang manusia kita membutuhkan sikap simpati dan empati, tolong menolong, toleransi, dan bekerjasama.
Jadi untuk yang kelima, mentaati peraturan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kecintaan terhadap bangsa dan tanah air seperti contoh berperilaku disiplin serta keteraturan tidak saja terhadap diri sendiri namun juga bagi lingkungan sekitar. Untuk keenam, mempunyai semangat persatuan dan kesatuan, yakni semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut tentang kehidupan bermasyarakatan. Apa sih makna NKRI? NKRI itu memiliki makna yang dalam nih teman-teman. Soalnya NKRI ini punya hubungan yang pekat juga, kayak dari keanekaragaman, budaya, adat, suku, ras, bahasa, dan agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. NKRI apa sih? NKRI itu NKRI itu kan kepanjangannya Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Jadi apa sih yang dimaksud NKRI itu ya? Kan dari berbagai pulau, dari berbagai budaya, dari berbagai bahasa, yang dimana kesatuan itu berada di negara Indonesia gitu. Itu udah menerapi persatuan dan kesatuan belum sih? Persatuan dan kesatuan dalam konteks apa nih? Dalam konteks, boleh dalam kehidupan sehari-hari atau dalam berorganisasi, terserah apa aja menurut Anda udah belum nih di APP nerapin? Oh udah, kayak mungkin kalau di APP itu contohnya ini sih, ya dalam pergaulan sehari-hari aja kita nggak ngebeda-bedain agama, suku, ras, terus juga kan di APP banyak UKM tuh, kita kalau nongkrong nggak beda-bedain UKM apa, ormawa apa. Teri sendiri di APP tuh udah nerapin kesatuan sama persatuan belum sih? Menurut saya cukup dibilang sudah gitu. Kenapa ya? Karena dilihat dari NKRI kan namanya kesatuan gitu. Kesatuan berarti di APP ini kan kayak banyak gitu orang-orang dari luar Pulau Jawa atau luar daerah Jakarta atau di mana gitu. Jadi kita di sini saling menghormati gitu, saling menghargai gitu, meskipun berbeda agama, berbeda budaya maupun berbeda suku. Anda sendiri udah nerapin belum sih sifat-sifat NKRI dalam kehidupan sehari-hari? Sifat-sifat NKRI yang mungkin cinta terhadap NKRI ya? Iya. Udah kayak mungkin ya, belajar tuh buat mendukung, belajar dengan serius tuh buat mendukung NKRI, terus juga menggunakan produk-produk NKRI udah. Terus kayak misalkan ya tadi berangkat kuliah isi bensin di Pertamina gitu.